guys, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Kita mungkin sambil nunggu ngabuburit, mungkin sekitar ya paling tidak 10 atau beberapa menit lagi azan maghrib atau buka puasa, waktunya berbuka puasa. Jadi sambil menunggu azan maghrib, saya mulai untuk membaca buku bareng lagi, melanjutkan yang kemarin. Entah sekarang apakah hari ini atau jam-jam segini ini ada yang standby atau tidak di Facebook, dan juga ini sambil nunggu juga. Dan di sini saya sengaja untuk secara teknis jauh lebih mudah, yang saya share hanyalah screennya saja. Entah nanti di berikutnya mungkin screen atau view wajah saya akan saya tampakkan atau tidak, tapi berhubung untuk mempermudah, jadi dalam live stream Facebook ini hanya mode suara dan visualnya hanya langsung lembaran-lembaran buku yang akan kita baca bersama-sama atau saya baca sendiri ya. Oke, bisa kita lihat sekarang setelah kemarin yang saya baca adalah ini yang dibaca atau didiskusikan tadi malam, dini hari, tengah malam itu ada 2 jam kita menyelesaikan untuk bab pertamanya, bab pertama. Ini masih bagian pertama tapi bab kedua, karena bagian pertama ini terdiri dari definisi kota-kota dan definisi mengenai budaya-budaya, bukan kebudayaan tapi budaya-budaya. Nah, yang kota kemarin udah kita bahas mengenai bagaimana kita baca, ternyata ada berbagai macam definisi, ada berbagai macam berbagai macam pengertian, berbagai macam sudut pandang, dan juga berbagai macam pendapat mengenai asal usul dari sebuah kota tersebut. Ada yang mengatakan bahwa itu muncul dari desa yang kemudian terurbanisasi atau urbanize atau terkotakan kemudian menjadi kota. Ada yang mengatakan bahwa kota itu tumbuh dengan sendirinya ketika para settler atau orang-orang yang tinggal atau penduduk yang menduduki suatu tempat tersebut menjadi banyak dan padat, dan akhirnya muncul sebuah kota. Nah, dan juga distopia, utopia tentang sebuah kota, harapan, lalu kemudian penataan secara politis, penataan atau untuk mewujudkan impian-impian di kota. Bahkan ada pendapat bahwa kota itu menjadi kejam dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita masuk pada budaya-budaya. Kalau kemarin kita mungkin coba lihat secara geografi manusia, tapi sebetulnya pandangannya sangat-sangat postmodern, ini sangat-sangat poststruktural, di mana tidak ada satu kebenaran, yang ada hanyalah fakta-fakta yang memang kita lihat bersama-sama saat ini. Bahkan kita mempelajari atau membahas kota tersebut tidak hanya dari sudut pandang seorang sebagai ahli atau sebagai seorang pembelajar mengenai kota, tapi kita sebagai warga kota tersebut, kita juga merupakan bagian dari citizen atau warga kota. Oke, dan di sini apa yang akan kita bicarakan atau yang akan dibahas dalam buku, dalam bab 2 ini yang berjudul kebudayaan ini. Nah, ini kita akan bisa lihat dari sini. Jadi tujuan-tujuan dari pembelajaran ini yang kita perhatikan, kita pelajari ini nanti apa aja sih di sini. Di sini terlihat, misalnya emang kecil, sebentar saya view. Oke. Di sini terlihat bahwa di sini kita akan yang coba kita cermati adalah perbedaan makna mengenai kata-kata budaya. Nah, ini seringkali menjadi perdebatan sampai hari ini. Budaya itu sebetulnya apa sih? Nah, ini sering-kali budaya itu nanti akan menyebutnya yang namanya adat istiadat,
terus budaya itu adalah nilai-nilai yang luhur dari masa lalu, dari nenek moyang kita. Ada yang mengatakan bahwa budaya itu adalah kesenian, hanya kesenian saja. Seperti misalnya ada festival budaya yang ditunjukkan adalah sesuatu adat-adat tradisional, budaya-budaya, bukan budaya, seni-seni tradisional yang dipentaskan. Nah, ini di sini nanti akan kita lihat. Jadi kata budaya ini diartikan apa aja sih, atau sesungguhnya definisi budaya ini apa? Nanti kita akan coba secara perlahan dengan cara mungkin yang sangat-sangat ya, bisa jadi beraneka ragam. Di sini ada carut marut tumpah ruah dengan apa namanya, dalam buku ini ada diskusi dan ada perdebatan dari apa namanya, dari halaman ke halaman, dari apa namanya, kalimat per kalimat akan kita temukan sesuatu yang bermacam-macam, bahkan mungkin bertentangan. Lalu kemudian apa namanya, tujuan dari kita membaca buku ini adalah memahami keberartian atau signifikansi dari makna-makna, dari makna-makna, karena kebudayaan. Nah, nanti kita lihat apa itu berkaitan dengan bagaimana kita memaknai sesuatu, bagaimana kita sebagai manusia, bagaimana kita apa namanya, sebagai homo sapien atau manusia yang berpikir, manusia cerdas itu memaknai. Dan itu harus kita apa namanya, kita pahami juga setelah kita apa namanya, mendefinisikan mengenai culture. Jadi ketika culture atau kultur atau budaya di sini itu kita setelah nanti dijelaskan itu tidak sesempit apa yang kita bayangkan, dan ada beragam definisi, ada beragam konsep tentu saja. Dan di sini tingkat seberapa berartinya sih pemaknaan ini, penting enggak sih? Karena dalam ilmu-ilmu eksakta, dalam ilmu-ilmu yang sangat-sangat membahas hal-hal yang fisik, empiris, makna ini sering diabaikan. Makna ini kurang Allah cuma makna, Allah itu perasaanmu saja, Allah itu tidak objektif, dan lain sebagainya. Dan di sini akhirnya kita juga bertujuan untuk, ya, di sini karena kajian geografi tentu saja harus bernegosiasi dengan ilmu eksakta, pemahaman dan pemikiran eksakta. Dan di sini merupakan tes mengenai pemahaman yang apa namanya, tentang apa nanti dari hasil investigasi atau apa yang ditemukan dalam apa yang dengan cara menginvestigasi, dengan cara memeriksa atau mengkaji, menelisik apa namanya, institusi-institusi kebudayaan yang merupakan sebagai sebuah kuncinya. Karena nanti ternyata kebudayaan itu ada kaitannya dengan institusi atau peranata. Institusi ini bukan lembaga, memang kelembagaan, tapi bukan lembaga itu sendiri, karena yang namanya lembaga itu nanti namanya institut. Tapi institusi atau lembaga itu pasangannya dengan peranata, dan institution ini adalah peranata jika mau kita terjemahkan ke Indonesia. Atau oke lah, nanti kita pakai pengertian awam aja, pengertian gimana kita apa namanya, gimana kita bisa paham. Yang penting apa nama, kata-kata itu mudah kita pahami dan memang yang biasa kita gunakan di sini. Berikutnya ya, nanti kita akan dari apa dulu ya? Oh masih lama ya maghribnya. Sudah saya siapkan sih minum kopi dan rokok di sini. Hanya saja maghribnya ternyata masih sekitar sekarang 40. Ya mungkin masih sekitar 10 menit lagi, bukan 10 menitnya tadi. Oke, ya, cultural institusi atau oke lah, kelembagaan budaya atau peranata budaya sebagai suatu untuk memahaminya lebih banyak. Oke, kita memasuki lembar berikutnya. Semoga bahasa Inggrisnya tidak sulit, karena di sini bahasa Inggrisnya agak gampang karena bukan ditulis oleh orang yang memiliki bahasa asli bahasa Inggris, nampaknya seperti orang. Oke, di sini kita lihat, ini kita pakai penuturan aja ya, pakai cara penuturan ya, penulis bukunya aja ya, karena kita membaca di sini. Dan mungkin kalau sendirian saya ya semoga masih tetap bisa berimajinasi untuk memberikan berbagai macam contoh atau memberikan berbagai macam ilustrasi atau gambaran, walaupun makin saya jelaskan makin tidak jelas mungkin.
Oke, enggak apa-apa. Kita sempat sempat untuk mempelajari atau sempat kita melihat di capture satu. Seandainya kalaupun yang belum, silahkan dicek di beberapa video di live stream Facebook ini yang saya rasa masih tersimpan yang awal-awal. Nah, di capture satu ini sih kayaknya sudah saya omongkan tadi sedikit, tapi ya nggak apa-apa. Ya, di capture sebelumnya capture lagi. Chapter 1 itu kita mempertanyakan tentang aneka ragam atau berbagai macam hal yang ada tentang kehidupan di suatu kota. Nah, kita melihat ada yang macam kondisi-kondisi lingkungan sekitarnya yang di sana juga terdapat kelompok pekerja atau kelompok pekerja dan karyawan, lalu kemudian ada suatu rasa mengenai otonomi atau orang yang mengatur, dan juga munculnya berbagai macam hubungan sosial baru, diantaranya dari berbagai relasi sosial secara individu tentu saja. Dan ini juga termasuk bahwa di sana itu ada sebuah dan di sini individual di sini bisa sangat-sangat anonim, dan itu memungkinkan sekali ada di dalam sebuah kota besar. Nah, di chapter ini, di sini mari kita bersama-sama mempertanyakan atau menelisik kembali arti dari kata budaya atau culture atau kultur. Oke, kita mulai dengan menyadur atau melihat hasil tulisan atau hasil dari pemikiran Catherine Pesley yang ditulis pada tahun 2002 di sini, yang mendefinisikan bahwa bahwa sebuah vocabulary di sini yang di dalamnya mengatakan mengenai budaya adalah tindakan-tindakan manusia, tindakan orang-orang menurut Catherine Pesley. Sementara Raymond William dalam bukunya The Long Revolution, revolusi yang panjang, yang ditulis pada tahun 1965, ini mungkin berbeda ya, yang mengatakan bahwa perubahan sosial ini terjadi melalui berbagai macam perubahan kebudayaan dan perubahan mengenai kependidikan, perubahan educational change, perubahan edukasi. Nah, di sini kemudian dapat digambarkan bahwa kebudayaan ini merupakan kebudayaan ini dalam satu kata kunci yang kita lihat dari ini artinya. Ini merupakan sebuah institusi budaya yang utama, mainstream atau mayor cultural institution di sini. Dan dalam studi-studi kasus, dan di sini bisa kita sadar atau kita lihat dari sejarah kolonisasi Meksiko yang ditulis oleh Octavio Paz. Sebentar, Octavio Paz ini kalau nggak salah penulis Cosmo juga, beliaunya dari dari Amerika Selatan juga kalau nggak entah, kayaknya pernah ada kajian Peru. Samar-samar saya ingat Octavio Paz itu yang menulis salah satu jurnal atau buku yang berjudul Mission Revolution, tentang pejuang-pejuang tentang pejuang Peru. Jadi di sana ada pejuang Peru itu adalah campuran orang Indian dan orang Barat yang terpinggirkan, yang tinggal di gunung-gunung, dan mereka selalu melakukan revolusi atau memberontak terhadap pemerintahan Peru yang korup, pemerintahan Peru yang yang korup dan yang menjadikan Peru selalu perang. Itu kalau kesimpulannya Octavio Paz itu kalau tidak salah nih, itu adalah karena
75% anggaran negara digunakan untuk membeli senjata, dan justru dikatakan bahwa perang itu muncul karena banyaknya beredar senjata yang ada di Peru tersebut. Alright, tapi di sini Octavio Paz mungkin yang sedang membicarakan bukan Peru lagi di sini, penjajahan yang ada di Meksiko. Oke, dalam konteks kajian ini, dalam konteks kajian dari Samuel Mogbis di sini tentang rural studio atau istilahnya studio pedesaan yang digunakan nampaknya untuk studio pedesaan. Dan di sini di sini semacam arsitektur dari akar rumput dalam arti orang-orang kelas bawah. Jadi rural studio untuk orang-orang akar rumput, dan ini di Southern USA atau di Amerika Selatan, tadi dikatakan di Meksiko, Amerika bagian bawah, dan di sana adalah negara-negaranya termasuk negara-negara yang belum maju atau istilahnya negara sering disebut negara berkembang walaupun sama-sama di benua Amerika. Dan di sana ada sebuah ada sebuah gambar. Oke, image of pigeon love. Pigeon love itu apa ya? Kalau tidak salah ini merpati, tapi bulu merpati atau alright, nanti coba sambil dicek nanti. Dan dalam skin mikro, dalam dasar atau merpati yang berada di dalam Northwest atau timur tenggara timur laut dari Inggris. Oke, ini nanti coba kita bahas secara lebih lanjut karena tidak ada yang lanjut menerjemahkan sih. Tapi ada beberapa kata yang memang saya tidak paham konteksnya. Oke, di sini kemudian, dan semuanya itu nanti mungkin dibaca ulang ya teman-teman, kalau kemungkinan saya ada teman untuk membaca dan menerjemahkannya. Aduh, kok malah ngantuk, belum buka udah malah ngantuk. Dari dari semua dari semua ini sebetulnya ada semacam perlawanan gitu, perlawanan dari dari dominan potensi dominan atau potensi dominan dari TED ini tadi, TED modern. TED modern ini adalah sebagai suatu tadi institusi kebudayaan arus utama ini, dan ada banyak istilahnya di sini ada perlawanan yang menekankan bahwa budaya-budaya itu didominasi oleh orang-orang di berbagai tempat. Sebetulnya budaya ini adalah hasil dari wujud dari aktualisasi dari dominasi kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Oke, dan ini menyebabkan ya tentu saja memiliki implikasi logis bahwa budaya itu tidak membutuhkan bukan merupakan privilege atau bukan dimunculkan oleh publik itu sendiri, tapi dimunculkan oleh orang-orang yang berkuasa, dan ini agaknya nampaknya seperti itu ya. Nah, dan ini mungkin juga intinya kebudayaan itu adalah budaya itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi publik. Oke, nanti kita bahas apakah budaya itu sebetulnya hasil dari terwujud karena adanya orang-orang yang saling berinteraksi lalu terwujud budaya, atau dipaksakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk dijadikan budaya, untuk dijadikan identitas. Mungkin bisa bisa dipaksakan secara langsung, dipaksa untuk menggunakan identitas ini, bisa juga ditanamkan secara perlahan-lahan, dibudayakan juga bisa, dan itu sebetulnya merupakan gerakan untuk mempengaruhi publik dengan
sosialisasi, internalisasi dan lain sebagainya kalau dalam istilah sosiologi. Namun bagaimanapun di sini apa namanya kebingungan kita tentang arti dari budaya. Nah ini tadi seperti yang saya katakan bahwa budaya ini apa namanya menghubungkan antara budaya dan seni di sini. Budaya, seni dan juga cara hidup. Oke, yang mana sebetulnya budaya itu? Apakah cara hidup? Apakah seni? Budaya sebagai sebuah seni dan budaya sebagai cara hidup, the way of life. Oke, samar-samar saya dengar azan maghrib. Oke, silakan untuk yang sedang bersama-sama apa namanya berbuka, apa namanya memang harus berbuka puasa, silakan berbuka puasa dan apa namanya berapa saat akan saya lanjutkan lagi, saya juga akan melakukan buka bersama dengan Anda semua yang ada di sini. Yang pertama adalah nah di sini kamera tidak nampak sih, karena kalau di Facebook itu kita tidak bisa apa ya menunjukkan diri, lalu kemudian pada saat di tengah-tengah apa namanya di tengah-tengah streaming ini kita tambahkan apa namanya screen sharing, jadinya langsung kalau misalnya ini saya nyalakan kamera yang apa live stream yang ini berhenti dan muncul sebagai live stream yang baru lagi, jadi terputus seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi di sini dalam introduksi pun dalam pengantar pun sudah terlihat bahwa di sini kebudayaan itu tidak sesederhana yang apa budaya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Di sini ada yang bilang itu seni, dibilang cara hidup, lalu kemudian di sini penulisnya juga coba untuk memulai dan melihat adanya kontestasi atau saling apa namanya saling berusaha unggul untuk pemaknaan atau untuk mengartikan budaya ini, dan ini juga akhirnya juga semakin apa namanya semakin membingungkan juga, akan semakin membingungkan juga untuk mereka yang ingin mempelajari budaya atau mereka yang ingin melihat budaya apa namanya definisi budaya. Sekali lagi dalam buku-buku semacam ini, dalam apa kajian-kajian kosmo, kajian-kajian yang sudah bukan kajian positivis lagi, itu di sini tidak ada suatu kebenaran tunggal. Jadi ada berbagai macam konsep, ada berbagai macam sudut pandang, ada sudut pandang bahkan istilahnya yang namanya sudut pandang objektif itu juga tidak di sini tidak diakui ada, karena semua hal yang nampaknya objektif itu merupakan kesepakatan atau intersubjektif. Oke, sambil merokok semoga dapat. Alright, ya membingungkan dan kita akan bingung, tapi alhamdulillah kalau tidak bingung. Sementara ketika kita akan bingung ketika kita sebetulnya mencari kebenaran tunggal, mana sih yang paling benar, atau memaksakan kebenaran yang kita percayai menjadi kebenaran tunggal dan orang lain harus mengakuinya juga benar, lalu kemudian muncul perdebatan dan kita akan bangga ketika apa yang kita katakan itu adalah sebuah kebenaran, atau kita paksakan sebagai sebuah kebenaran di pemikiran orang lain. Nah itu adalah ciri-ciri apa namanya pemahaman atau paradigma atau filsafat positivistik bahwa segala sesuatu adalah universal. Oke, kita kita dalam membaca buku ini harus melampaui itu, kalau tidak akan menjadi sesuatu yang membingungkan. Oke, itu tadi apa namanya kayaknya menarik. Kalau ini nanti saya potong dulu atau untuk nanti malam ya. Cuma nanti malam rencananya saya itu mau membuat materi kuliah karena badan saya tidak enak, dan hari ini saya tidak bisa memberikan kuliah offline dan saya harus mempersiapkan video semacam ini untuk menggantikan pertemuan mata kuliah tadi. Dan ini juga udah tidak jelas ya antara antara pandemi dan enggak, karena nampaknya pandemi itu udah enggak, istilahnya udah enggak ada.
Cuma pola kemarin, pola ketika apa namanya, ragu-ragu antara pandemi dan enggak, saya udah terlanjur apa ya, udah terlanjur suka dengan live streaming atau membuat video-video lucu yang enggak lucu, pengennya bagus tapi enggak bagus, dan itu udah ya udah hampir 2 tahun inilah apa namanya, dan juga belum monetisasi. Nah itu kan tanggung banget rasanya kalau tidak apa, udah terlanjur melangkah, masa mau mundur lagi, walaupun memang ada banyak kelemahan dalam komunikasi yang semacam ini. Seperti misalnya saya ngomong kayak gini pun mungkin belum tentulah ada yang apa ya namanya, ada yang nonton atau ada yang memperhatikan ini. Itu mungkin nanti ada, tapi juga tidak banyak. Ini pun dari insight, pemirsanya masih kosong, komentarnya masih kosong, tanggapan tidak ada, belum ada yang membagikan. Nah nanti paling saya yang akan membagikan sendiri di apa namanya, di saya di apa namanya, di karena ini saya di page atau di halaman, di fanpage, di halaman apa namanya, Turn to Culture Study, nggak kayak biasanya yang biasanya udah di dinding saya sendiri atau di wall saya sendiri, nanti akan saya bagikan per wall. Nah di sini oke. Mungkin sebelum kita mungkin ya sambil menelan kuda dulu atau sambil minum, untuk saya pun akan saya makan dulu nanti supaya berikutnya kita bisa lebih. Sambil saya renung-renungkan, saya pindah platform untuk apa namanya, buat streaming ini biar lebih indah gitu, biar saya juga kelihatan. Karena mungkin karena narsis saya nggak kelihatan gini, ya rasanya gimana, rugi banget gitu. Tapi ini pun juga ya latihan untuk kalau misalnya seandainya ini semua ingin saya buka buat apa namanya, semacam podcast gitu, jadi kayak siaran radio, broadcast suara gitu, untuk latihan apakah saya secara suara memenuhi syarat atau belum untuk didengarkan. Karena sebetulnya ketika saya menggunakan visual itu juga, ketika apa yang saya bicarakan itu kurang menarik, ya orang bisa sambil lihat untuk saya, tapi ya ternyata sedikit juga. Alright. Belum juga ada yang nonton. Jangankan nonton nggak ada, tapi ya nggak apa-apa. Saya juga baca buku sebelumnya, cuma ngajar aja sih, apa namanya, karena saya baca buku juga daripada baca buku dengan siapa tahu gitu loh, ada yang lainnya juga baca buku juga yang sama. Tapi saya suka kemarin tuh apa namanya, live stream yang tadi malam itu, apa video-video yang tertinggal tuh, memancing sedikit pertanyaan atau ada komen, walaupun penontonnya nggak banyak, lumayan lah ada yang memperhatikan. Saya nggak tahu apakah ini juga termasuk prime time atau tidak. Oke, kita sambil ngopi. Oke, mungkin daripada tanggung, oke, kita lihat ini di budaya dan apa namanya, budaya. Saya nggak tahu, jangan-jangan dia maksudnya mau apa namanya, mau ngomong tentang kultural. Sampai halaman berapa ya, nanti kita lihat bahwa nanti dalam budaya ini kita akan cenderung banyak sekali apa namanya, banyak sekali kita mengatakan bahwa budaya ini lebih kaitannya di sini adalah kultural. Kalau misalnya ini kajian budaya yang ditarik ke antropologi, ini bukan antropologi sosial tapi antropologi budaya, karena lebih pada makna, pemaknaan, lebih pada budaya, bukan pada apa namanya. Sementara kalau misalnya yang dikaji adalah budaya material, ini nanti tetap yang dikejar adalah apa namanya,
adalah makna di dalamnya, kalaupun ada perilaku, ada budaya material, karena konon kabarnya apa namanya, bukan ya, wujud dari budaya itu adalah ada 3 hal kan, kalau menurut Puncarana. Kalau menurut Sri Hadi Ahmsa Putra ada 4. Kalau menurut Puncarana adalah gagasan atau ide atau segala sesuatu yang ada di kepala kita, lalu kemudian segala macam sistem yang terjadi pada perilaku atau tindakan, dan juga dampaknya atau istilahnya apa yang tertinggal adalah hasil karya atau budaya material atau seringkali disebut karya. Ini ada sekitar 25 halaman, tapi apakah kita sesuatu yang masih diperdebatkan, sehingga ini tadi kan apa namanya, pemahaman ini akan kita lihat secara apa namanya, ada karakteristik, ada perbedaan istilah culture. Jadi kita coba spoiling, atau di dalamnya nanti ada pembahasan mengenai culture and cultures, budaya dan budaya. Di sini ada contested meaning. Jadi ada sebuah saling tinggi-tinggian atau apa namanya, pemaknaan itu sebetulnya saling berlomba-lomba, saling apa ya, saling siapa sih yang tinggi, mana sih yang benar, dan lain sebagainya, dan itu terus-menerus terjadi, kayaknya kayak gitu. Dan di sini Catherine Balse juga apa, definisi budaya ini dalam apa namanya, kita mulai coba mengenal poststrukturalisme di sini tentang budaya ini, secara dari dia langsung menunjukkan budaya dari sudut pandang poststrukturalisme. Jadi kita udah jelas kita menggunakan paradigma poststrukturalisme dalam mengkaji ini tadi, cities and culture ini tadi. Kalau ini dilihat dari apa namanya, dilihat dari antropologi, ini mungkin semacam antropologi postmodernisme atau poststrukturalisme, dan itu pun di antropologi budaya, antropologi sosial juga. Ini kita udah tidak bedakan lagi, karena ini udah ada kajian-kajian postmodernisme. Dan ketika ini digunakan sebagai kajian geografi, ini sudah masuk pada kategori geografi poststrukturalisme. Seperti misalnya kalau mungkin kemarin dalam video-video saya yang ada di YouTube di metode penelitian geografi, itu sedikit saya jelaskan tentang geografi. Saya bahas geografi poststrukturalisme, walaupun pada prosesnya saya juga masih terus melengkapi dan melengkapi mengenai apa sih poststrukturalisme. Hanya mungkin ada beberapa cirinya yang tetap akan saya atau dapat juga kita gunakan sebagai pokok. Oke, di sini kalau ini pastinya ada dalam materialnya. Oke, ada contested meaning atau makna yang saling berkontestasi, saling beradu. Seperti misalnya ya kontes apa tuh, biasanya kontes kecantikan, dan ini mungkin ini pemaknaannya adalah sebuah kecantikan gitu ya, kecantikan diadu gitu dengan berbagai macam definisi kecantikan, apa ya, beauty atau Oke, Catherine Balse di sini melihatnya apa namanya, dalam buku poststrukturalisme pengantar sangat pendek. Jadi kita nggak bisa di sini mengakui, biasanya orang-orang poststrukturalisme itu sangat-sangat rendah hati. Ya, sangat-sangat rendah hati. Apa, kalaupun menjelaskan itu dia mengatakan bukan panduan lengkap, tapi di sini justru pengantar yang sangat pendek. Oke, budaya di sini dalam buku tersebut dikatakan bahwa ini segala sesuatu yang memuat, budaya itu adalah sesuatu yang memuat cerita-cerita, ritual-ritual, lalu kemudian adat istiadat,
aturan-aturan, misalnya adat istiadat ya juga, lalu kemudian objek-objek dan juga aktivitas atau praktek-praktek dari pemaknaan yang dalam yang terus berputar, yang terus bergerak dalam waktu-waktu tertentu di suatu tempat, dalam sebuah ruang dan waktu. Alright, di sini ruang dan waktu kita tidak bisa memisahkan lagi ya, itu antara sesuatu yang tak terpisahkan antara dimensi waktu dan dimensi ruang, antara dimensi geografis atau spasial dimension dengan historical atau chronological dimensi. Jadi ada dimensi ruang waktu, itu akan terus berjalan untuk menjelaskannya. Dan secara operasional atau ini definisi ini digunakan pada tingkatan-tingkatan bahwa produksi kebudayaan. Nah, nanti kenapa akhirnya menjadi art? Karena art itu adalah salah satu sesuatu yang jelas merupakan produksi atau hasil produksi dari kebudayaan. Walaupun kalau menurut Kuncaraningrat di sini art atau kesenian ini atau seni ini merupakan bagian dari 7 unsur kebudayaan yang masih kita gunakan di sini untuk memahami pertama untuk langkah-langkah awal dalam memahami kebudayaan. Oke, itu memang tidak bisa kita lepaskan, karena saya pun kalau ingin menjelaskan dengan lebih mudah atau dapat masuk akal atau supaya orang dapat membayangkannya, saya menggunakan dari unsur-unsur kebudayaan Kuncaraningrat atau wujud budaya dari wujud-wujud kebudayaan dari Kuncaraningrat juga, dan satu lagi dari Mas Edi atau dari Ahimsa Putra, yang ada satu lagi selain sistem ide, sistem perilaku atau sistem tindakan, kemudian sistem hasil karya, juga satu lagi sistem bahasa. Karena semua itu tidak bisa terhubung atau terwujud tanpa bahasa atau tanpa komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial kan. Oke, di sini tadi secara operasional atau secara real tadi kan konseptual segala macam yang ada dalam maknanya selalu bersirkulasi atau berputar dan bergerak dalam waktu dan ruang tertentu. Oke, susah kan bayangkannya. Tapi di sini untuk gampangnya lagi mengoperasikan, itu maksudnya menjadi semuanya itu lebih jelas di sini. Pada level-level tertentu itu adalah seni sebagai produksi. Tapi juga di sini mungkin agak lebih abstrak adalah struktur-struktur institusional, struktur-struktur kelembagaan atau struktur-struktur peranata yang telah tervalidasi di sini, yang telah memang dinyatakan ada gitu. Atau ada itu mungkin belum tentu terlihat, tapi sangat-sangat terasa. Nah, ini juga dalam tindakan-tindakan keseharian dari para individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, di sini masyarakat dalam tanda petik kultur, dalam masyarakat dalam sebuah masyarakat pada budaya-budaya tertentu. Nah, di sini Catherine Belsey juga akhirnya dia tidak membuat klasifikasi atau tidak membuat semacam distingsi di sini antara budaya tinggi dan budaya sehari-hari. Oke. Jadi kita sempat dalam introduksi ada mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah milik dari penguasa, kebudayaan itu adalah hasil dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok-kelompok lain, sehingga budaya itu digunakan. Oke. Saya rasa saya sampaikan saya selesaikan dulu di sini, nanti saya lanjutkan setelah saya makan. Saya ingin makan dulu. Tapi karena kalau makan tanpa mukbang, tanpa kelihatan di kamera, itu saya sendiri juga
kurang bernafsu, jadi saya akan lanjutkan lagi beberapa waktu lagi dengan menggunakan tetap masih di Facebook dengan platform dengan platform Facebook, tapi dengan menggunakan aplikasi lain yang mungkin lebih dan bisa lebih menarik. Oke, terima kasih itu dulu, nanti sampai ketemu lagi nanti habis ini ataupun nanti malam. Oke, see you, sampai jumpa lagi. Nanti kalau udah kalau sempat ya ditonton, kalau sempat dengar ya didengar. Kalau misalnya ada yang tertarik mau didiskusikan, diobrolkan di kolom komen, silahkan. Saya harapkan sekali apresiasinya ataupun hayatan atau turut menjadikan cities and culture ini sebagai wacana yang ada di kepala kita, wacana yang kita perbincangkan, karena ini bisa juga digunakan untuk memperbincangkan fenomena-fenomena hari ini. Dan di sini sebetulnya tadi saya perlu untuk seandainya udah ada yang yang membacakannya, saya langsung bisa berimajinasi pada contohnya atau realitas-realitas yang paling dekat dengan saya, atau yang sempat terbaca, yang sempat terlihat, atau yang sempat kita alami. Oke, terima kasih. Ini saya cukupkan sekian, saya stop sharing.